Indonesia, negara dengan jutaan masjid, gereja, pura, dan vihara. Negara yang setiap hari mendengar suara azan berkumandang dan doa dimanjatkan. Tapi di balik semua itu, kenapa perilaku masyarakat kita justru jauh dari apa yang diajarkan oleh agama? Kenapa, meski mayoritas beragama, justru kita tercatat sebagai negara dengan tingkat ketidaksopanan tertinggi di Asia? Apa yang salah dengan kita? Indonesia, negara yang dijuluki sebagai salah satu negara paling religius di dunia, punya sebuah paradoks yang menyakitkan. Dengan mayoritas penduduk yang menganggap agama sebagai pedoman hidup, seharusnya kita menjadi bangsa yang penuh dengan kebaikan, kesopanan, dan kejujuran. Tapi kenyataannya, kita justru menghadapi masalah yang sepertinya tak bisa diselesaikan. Ajaran agama yang seharusnya membimbing kita ke jalan yang lebih baik, malah menjadi simbol kosong tanpa makna yang mendalam. Masalah yang muncul. Korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah paling memalukan yang ada di negara ini. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar kejahatan, ia telah menjadi budaya. Dan yang paling menyakitkan, budaya ini hidup subur di tengah negara yang katanya religius. Nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi fondasi justru dilangkahi demi kepentingan pribadi. Bayangkan, ada pejabat yang mengkorupsi 300 triliun, jumlah yang bahkan tak terbayangkan oleh kita jika uang itu tertumpuk. Lalu apa hukumannya? Hanya 6,5 tahun. Namun di sisi lain, seorang miskin yang mencuri ayam untuk makan dihukum 5 tahun penuh. Ironi ini begitu menyakitkan hingga membuat kita bertanya-tanya, apakah keadilan di negeri ini hanya berlaku untuk mereka yang punya kuasa? Dan jangan lupa, para koruptor ini hidup nyaman di penjara mewah dengan fasilitas seperti hotel bintang 5, AC, makanan enak, bahkan akses internet. Ketidakadilan ini tak berhenti di gedung-gedung pemerintahan. Budaya korupsi juga meresap ke level masyarakat kecil. Ada uang serangan fajar dalam pemilihan umum ataupun pilkada, amplop untuk melancarkan urusan birokrasi, hingga kebiasaan mengambil barang yang bukan miliknya dengan alasan cuma sedikit atau cuma sekali. Tapi dari korupsi kecil-kecilan inilah lahir koruptor besar yang kelak memakan uang rakyat. Yang paling memuakkan adalah saat di pengadilan, seorang terdakwa korupsi biasanya menggunakan peci rapi dan tasbih di tangan, seolah-olah ingin mengingatkan dunia bahwa dirinya masih beriman. Hal berbau agama hanyalah topeng untuk menutupi hati yang kotor. Mereka mengangkat tangan untuk berdoa, tapi tangan yang sama juga merampas hak orang lain. Lebih tragis lagi, budaya ini menular ke generasi muda. Ketika anak-anak melihat orang dewasa menganggap korupsi kecil sebagai hal yang biasa, maka mereka melakukannya seperti mencontek di sekolah atau mengambil barang yang bukan miliknya. Mereka belajar bahwa nilai-nilai agama bisa dinegosiasi demi kenyamanan. Ini adalah tanda bahwa akar masalah bukan hanya pada individu, tapi juga pada sistem dan budaya kita secara keseluruhan. Korupsi bukan sekedar masalah hukum, ia adalah cermin dari kerusakan moral kita sebagai bangsa. Dan selama agama hanya menjadi ritual tanpa makna, korupsi akan terus menggerogoti Indonesia. Namun jangan salahkan sistem saja, salahkan juga diri kita karena kita adalah bagian dari sistem tersebut. Ketidaksopanan. Di Indonesia, istilah seperti sopan santun dan adab sudah lama menjadi bagian dari budaya. Tapi mari jujur, nilai-nilai itu kini hanya tinggal slogan. Kesopanan seakan menjadi barang langka, bahkan di negara yang bangga dengan budaya ramah tamahnya. Faktanya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat ketidaksopanan tertinggi di dunia online. Menurut survei Digital Civility Index yang dilakukan oleh Microsoft. Namun masalah ini tak hanya ada di dunia maya. Di dunia nyata, perilaku tidak sopan begitu mencolok. Tawuran pelajar misalnya, masih menjadi pemandangan yang memalukan. Anak-anak sekolah yang seharusnya belajar ilmu dan adab malah membawa senjata tajam, saling melukai demi gengsi yang bahkan tidak masuk akal. Tak hanya itu, rasa hormat terhadap guru, sosok yang seharusnya dihormati, juga semakin menipis. Video murid memperlakukan guru mereka dengan kasar sudah berulang kali viral. Ada yang membentak, memukul, bahkan dengan santai merekam penghinaan mereka untuk dipertontonkan di media sosial. Fenomena ini
jelas menunjukkan adanya krisis nilai moral di generasi muda kita. Di dunia maya, keadaan tak kalah buruk. Media sosial menjadi arena bebas berkata kasar, saling menghujat, dan menyebar kebencian. Anonimitas memberikan keberanian palsu untuk melontarkan kata-kata yang tak berani diucapkan di dunia nyata. Tak peduli tua atau muda, semuanya merasa bebas untuk menyerang siapa saja, bahkan terhadap tokoh agama, orang tua, atau individu yang berbeda pandangan politik. Ketidaksopanan ini tidak muncul tanpa sebab. Ketimpangan sosial yang tajam di masyarakat turut memperparah situasi. Banyak orang merasa frustasi dengan kondisi hidup mereka, kemiskinan, ketidakadilan, atau tekanan hidup, dan mereka malah menyalurkannya dengan cara yang destruktif. Sayangnya, pelampiasan ini seringkali salah sasaran, ditunjukkan pada orang lain yang sebenarnya sama-sama korban dari sistem yang tidak adil ini. Ironisnya, kita seringkali membanggakan diri sebagai negara yang religius, yang menjunjung tinggi norma kesopanan. Tapi kenyataan berkata lain, nilai agama dan budaya yang mengajarkan hormat, empati, dan adab semakin terkikis oleh individualisme, ego, dan rasa frustasi yang menguasai. Masalah ini bukan sekedar soal perilaku individu, ia adalah cerminan dari krisis moral yang lebih mendalam. Konten dewasa. Kalian tahu istilah pemersatu bangsa yang sering beredar di media sosial, tapi bukan untuk sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalimat ini viral di media sosial sebagai sindiran yang sangat pahit. Konten dewasa yang jelas-jelas melanggar norma sosial dan agama justru menjadi penghubung yang menyatukan perhatian banyak orang. Ironis dan memalukan. Tapi ini adalah cermin dari realitas yang kita hadapi. Bagaimana mungkin di negara yang begitu bangga dengan adat dan moral, hal seperti ini justru memiliki magnet yang luar biasa. Lebih memilukan lagi, tren ini merambah ke platform seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube. Banyak dari konten tersebut tidak hanya vulgar secara visual, tapi juga merusak moral dengan menjadikannya sensualitas sebagai daya tarik utama. Dan yang paling menyayat hati, ada yang mengenakan hijab, yaitu simbol kesopanan dan keimanan, namun malah dipadukan dengan pakaian ketat yang justru menonjolkan lekukan tubuh. Tanpa rasa malu, konten ini dipertontonkan dengan bangga, bahkan dirayakan melalui komentar yang memuji. Menurut data dari We Are Social, Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna TikTok dan Instagram terbanyak di dunia. Ironisnya, media sosial yang seharusnya menjadi wadah kreativitas malah menjadi ladang konten dewasa terselubung. Beberapa konten yang viral bahkan muncul di FYP anak-anak, menunjukkan betapa mudahnya konten semacam ini menyusup ke generasi yang paling rentan. Istilah seperti pemersatu bangsa adalah humor getir yang menutupi masalah besar, degradasi moral yang semakin ternormalisasi oleh tawa dan komentar pujian. Dan ini bukan hanya soal konsumsi, distribusi konten seperti ini adalah bencana moral yang lainnya. Di tengah klaim sebagai bangsa yang religius, kita menyaksikan fenomena yang sangat memprihatinkan. Orang-orang berlomba-lomba menjadi viral dengan melanggar norma, bahkan memanfaatkan identitas keagamaan sebagai gimmick. Bukannya malu, mereka malah bangga, dan masyarakat mengizinkan ini terjadi dengan dalih hiburan. Pernahkah kita bertanya, apakah bangsa yang katanya religius ini benar-benar memegang teguh nilai-nilainya, atau kita hanya hidup dengan fata morgana moral, di mana humor murahan lebih menarik daripada integritas? Judi online. Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk yang religius, tercatat sebagai salah satu pengguna judi online terbesar di dunia. Data dari berbagai laporan menunjukkan peningkatan eksponensial jumlah pemain judi online di tanah air, menjadikan negara ini pasar empuk bagi situs-situs ilegal. Lebih dari itu, ini adalah temparan keras bagi kita semua. Yang lebih memilukan adalah keterlibatan beberapa tokoh publik dan pejabat dalam lingkaran gelap ini. Salah satu kasus yang paling mencoreng terjadi di tanah pemerintahan, tepatnya pada sektor komunikasi dan digital atau Kementerian Komdigi. Ironi di atas ironi, tokoh yang seharusnya menjaga moralitas digital justru terciduk terlibat dalam jaringan judi online. Bukannya menjadi pengayom, mereka malah memperburuk keadaan, membuktikan bahwa korupsi moral tak mengenal batasan jabatan. Judi online telah menjadi wabah. Ini bukan sekedar tentang individu yang kalah taruhan, tapi tentang masyarakat yang kehilangan arah. Kita sering mengaku religius, tapi fakta berbicara sebaliknya. Kenapa? Karena simbol religiositas terlalu sering hanya menjadi hiasan, bukan landasan moral. Masyarakat kita haus akan kekayaan instan. Judi online menawarkan ilusi janji menang besar dengan modal kecil. Namun di balik janji itu, ada jerat yang perlahan tapi pasti menghancurkan. Uang habis, hutang menumpuk, dan rasa malu yang menghantui. Tapi lebih dari itu,
judi online menggerogoti sesuatu yang lebih berharga, yaitu harga diri dan moralitas. Yang lebih tragis, para pemain judi online seringkali berasal dari kelompok yang paling rentan. Masyarakat dengan tekanan ekonomi, anak muda yang terjebak dalam hidup glamor, atau orang-orang yang berputus asa dalam keadaan. Mereka tak hanya kehilangan uang, tapi juga kehormatan diri. Dalam beberapa kasus, pelayaran ini berakhir pada tindakan kriminal, kehancuran keluarga, atau bahkan bunuh diri. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat berbagi kebaikan justru menjadi ladang promosi judi online. Iklan-iklan ini menyamar dengan halus, menggunakan tokoh-tokoh yang populer sebagai pengumpan, memanfaatkan kelemahan masyarakat yang lebih percaya pada figur daripada fakta. Pertanyaannya, di mana kita berada di tengah situasi ini? Kita tahu judi adalah hal yang haram, kita tahu itu salah, tapi kita diam. Kita membiarkan anak-anak muda kita terjebak dalam ilusi kemenangan palsu. Kita membiarkan mereka memandang keberuntungan sebagai jalan keluar, bukan doa dan usaha. Fenomena religius tapi nakal tak hanya berhenti pada individu. Lebih jauh lagi, kita dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih kelam. Pelecehan seksual di pesantren, tokoh agama yang saling melontarkan ujaran kasar, hingga kontroversi moral dari mereka yang seharusnya menjadi teladan. Kasus pelecehan oleh oknum pendidik agama menentukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang selama ini dianggap suci. Bukannya mendidik, beberapa di antaranya justru menghancurkan kepercayaan anak-anak yang menitipkan harapan mereka. Ironi lainnya hadir ketika tokoh agama saling beradu kata di ruang publik. Bukannya menyejukkan hati, justru memanaskan emosi. Contohnya seperti perdebatan es teh yang viral. Ini menunjukkan bagaimana lisan yang seharusnya dijaga malah menjadi alat untuk merendahkan, dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan inspirasi malah semakin kehilangan arah. Kita juga tak lupa tentang berbagai kasus lain yang mencoreng nama baik agama, dari penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan pribadi, praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama di masyarakat. Semua ini hanya memperkuat satu hal, bahwa religiusitas kita kerap kali lebih kuat di simbol daripada di substansi. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Apakah kita benar-benar memahami ajaran agama, atau kita hanya sibuk menampilkan simbolnya tanpa meresapi esensinya? Mungkin masalahnya bukan pada agama itu sendiri, tapi pada bagaimana kita memahaminya. Kita sering menganggap agama hanya sebagai label, sesuatu yang cukup kita tempelkan di permukaan, berharap dunia akan menganggap kita suci, baik, dan beradab. Tapi hanya label, seperti kain yang menutupi noda, tidak bisa menyembunyikan bau busuk di dalamnya. Seiring waktu, kain itu akan terkoyak, dan kita akan dipaksa melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Agama bukan sekedar ritual, bukan sekedar doa yang dilantunkan, pakaian yang dikenakan, atau tempat ibadah yang dibangun. Agama adalah tentang bagaimana kita memilih hidup di setiap harinya. Saat tak ada orang yang melihat, saat tak ada kamera, saat tak ada pujian. Dan disinilah letak paradoks terbesar kita. Kita membangun masjid megah, tapi lupa membangun hati. Kita mengecam dosa orang lain, tapi lupa mengintrospeksi dosa sendiri. Indonesia adalah potret dari manusia itu sendiri. Di satu sisi ada cahaya, namun di sisi lain ada bayangan yang begitu gelap. Kita berjalan di antara dua kutub itu, terus-menerus berjuang melawan godaan, rasa takut, dan ambisi. Mungkin kita harus kembali ke inti dari segalanya. Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan kita sebenarnya? Kita sering lupa bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan untuk menjadi yang paling kaya, paling kuat, atau paling dihormati. Agama mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian, tapi bagaimana bisa kita damai jika yang kita kejar hanyalah validasi, materi, dan gengsi? Agama juga mengajarkan tentang rasa tanggung jawab. Bahkan, setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tapi, tanggung jawab itu sering kita lupakan karena lebih mudah menyalahkan orang lain, sistem, atau keadaan daripada mengakui bahwa kita adalah bagian dari masalah itu sendiri. Indonesia, dengan segala kontradiksinya, adalah refleksi dari jiwa kita yang rapuh dan kompleks. Pada dasarnya, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Setiap ajaran agama menekankan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Namun, ketika perilaku kita sebagai individu beragama bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, siapa sebenarnya yang kita rusak? Apakah agama itu sendiri, bangsa ini, atau justru diri kita sebagai manusia? Indonesia, pada hakikatnya,
adalah cermin dari kita semua. Jika kita melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, sepatutnya kita bertanya, apakah itu sebenarnya gambaran dari diri kita sendiri?